ومن سيئات أعمالنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim, walau syaa Allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafizan wa ma anta 'alaihim biwakilin. Wa qala aidan, innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Wa qala an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha awimra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur atas yang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini nikmat yang sangat besar. Nikmat yang apabila setitik saja ditukar dengan seluruh dunia ini niscaya tidak akan mencukupi. Nikmat apa itu? Nikmat iman. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sekecil-kecil iman, setitik niku seberat biji dzarrah. Iman sekecil itu yang ada di dalam diri manusia, yang ada di dalam hati manusia, maka Allah akan ganti dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Masya Allah. Maka nikmat iman ini adalah nikmat yang tidak akan terbeli meskipun dengan sepenuh dunia. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, monggo kita saat ini masuk kepada ayat yang ke-107 ya. Betul lah 107 itu. Walau sya'allahu ma asyraku. 107 ya. Walau sya'allahu ma asyraku. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, tidaklah mereka itu akan asyraku, tidak akan syirik, tidak akan menyekutukan Allah. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafizan. Dan tidaklah kami menjadikan engkau 'alaihim atas mereka hafizan. Hafizan niku napa?
penjaga. Wa ma anta alaihim biwakilin, dan bukan pula kalian ini akan menjadi wakil mereka. Masya Allah. Jadi kalau antara menungso itu ada hubungan ini sebagaimana yang pernah kita dengar, alaikum bil jamaah, alaikum bil jamaah. Kalian ini harus mempunyai jamaah. Maka ketika kita ini terikat dengan satu jamaah yang mempunyai kasih sayang, sehingga kasih sayang tadi ini yang bisa mengikat antara satu dengan yang lainnya. Nah ini, tapi ketika kita ini di dalam hati tidak ada rasa tidak ada rasa cinta. Terus Kanjeng Nabi niku ketika ada salah seorang sahabat menyatakan, mempertanyakan, wahai Rasulullah, istri Rasulullah ini, wahai Rasulullah, saya ini sangat khawatir ketika saya di dunia ini mencintaimu, tapi yang saya khawatirkan ternyata saya tidak bisa masuk surga. Sehingga meskipun saya masuk surga, saya tidak bisa berkumpul dengan engkau. Kenapa? Karena engkau seorang nabi dan saya adalah hamba. Saya seorang hamba. Maka Rasulullah SAW sabdakan, engkau akan berkumpul dengan siapa yang kau cintai di surga. Allah akan kumpulkan kamu bersama yang kamu cintai. Maka wa'tasimu bihablillahi jami'an, maka berpegang teguhlah kepada Allah, kepada agama Allah dengan berjamaah. Wa'tasimu bihablillah, dengan talinya Allah. Hablum niku tali, hablum minallah, tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dengan berjamaah. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai, ojo tukaran. Maka ketika kita ini benar-benar berpegang teguh kepada apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah ketika hijrah antara muhajirin dan ansor ini dipersaudarakan. Saudara yang masuk ke dalam hati ini, masuk ke dalam hati antara suku Khazraj dan Aus yang dulunya itu biasanya berperang, hari-hari berperang, bunuh-membunuh. Ketika ada amal masjid yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka ini bersaudara, seakan-akan lebih mencintai saudaranya daripada diri mereka sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka niki pentingnya kita pentingnya kita itu mencontoh sunnah. Pentingnya kita mengikuti, mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kenapa? Maka ketika kita itu mengamalkan amal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat amal ini akan menjadikan hati orang beriman ini bersatu. Apabila tidak, mereka ini kelihatan satu jamaah, tapi hati mereka tidak bisa bersatu. Saya pernah menjadi ketua organisasi organisasi besar. Ini satu organisasi sekait dari ketua wis disenggoli. Gurung apa-apa wis difitnah, goncang gini-gini. Ternyata meskipun satu jamaah, hati mereka tidak bisa bersatu. Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun itu organisasi Islam, organisasi mengatasnamakan agama. Maka monggo saat ini kita mulai mengkaji tentang walau sya'allah ma asyraku. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ini menghendaki, tidaklah mereka itu akan menyekutukan Allah. Dan tidak pula kami menjadikanmu atas mereka penjaga. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha wa ma anta 'alaihim biwakilin. Dan tidak pula kalian ini atas mereka ini menjadi pelindung, wakil. Tidak menapa jenenge istilah sing ngrumati, sing jaga, sing ngrumati, sing napa lah ngarani. Jadi karena hubungan ketika hati kalian tidak bisa bersatu. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, maka monggo kita awali ayat ini dengan ketika kita ini membaca Quran surat Yasin. Quran surat Yasin ayat pinten niku? Ayat 11 mungkin. Insyaallah ayat 11. Innama tunziru man ittaba'a dzikra. Innama sak teman-teman ini tunziru, kalian ini mengingatkan. Kalian mendakwakan, mengingatkan man ittaba'a dzikra. Pan sapa wonge ittaba'a sing mengikuti zikra. Zikra niku napa? Pengiling niku sesungguhnya kalian ini mengingatkan hanya mengingatkan kepada orang yang ingat wa khosyar rahmana bil ghaib, dan mereka ini takut kepada Tuhan yang ghaib, yang tidak terlihat. Wa khosyar rahmana bil ghaib fabashirhu, maka sampaikan berita gembira fabashirhu bimaghfiratin, dengan ampunan wa ajrin karim, dan ajrin niku pahala, karim niku yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita ini
diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan orang yang masih mempunyai rasa takut kepada Allah. Artinya siapa yang mempunyai rasa takut kepada Allah? Kita nggak tahu siapa yang takut atau siapa yang nggak takut kepada Allah, kita nggak tahu. Maka ketika kita diperintah untuk fadzakir, maka ingatkan, fa inna dzikrotan faul mukminin. Sesungguhnya peringatan ini bermanfaat bagi orang yang mempunyai iman. Jadi saat ini banyak orang yang menyatakan, oh dakwah itu nang wong kafir wong anu. Loh. Orang kafir ini nggak usah didakwai. Orang kafir itu nggak usah didakwai, nggak boleh. Orang kafir diajak dipaksa masuk Islam itu nggak boleh. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama itu. Orang Islam nggak boleh mengajak manusia orang yang nggak beriman untuk masuk Islam, nggak boleh. Kita sampaikan kepada mereka tentang apa? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh telah jelas, tabayyan jelas, yang nopo jalan sing lurus daripada jalan sing main-main, jalan sing lahu. Ghayy. Maka sampaikan utu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sampai ajaklah mereka ini ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah niku napa? Pelayanan. Perlihatkan akhlak moral, ojo sampai uang niku berbeken ambek dakwamu, berbeken ambek cara-caramu. Tapi layani mereka sehingga mereka ini katut dengan akhlak. Nah, niku. Katut dengan akhlak. Maka ketika mereka orang-orang kafir ini melihat akhlak orang-orang beriman, saat ini monggo. Ketika kita ini melihat Rasulullah, sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Mekah itu berapa tahun? 13 tahun. Lek di Madinah berapa tahun? 10 tahun sampai ajalnya beliau. 10 tahun. Tapi bagaimana hasil daripada pekerjaan dakwanya Rasulullah? Dakwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ada di Mekah selama 13 tahun itu tidak sampai 350 orang, nggak sampai 350 orang selama 13 tahun. Tetapi hanya 10 tahun di Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan 124.000 para sahabat. Berarti perbandingannya ini ku pinten. Bisa 1 banding 10 ribu. 1 banding 10 ribu. Ini ku bisa perbandingan. Kenapa? Karena inilah kunci rahasia daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walau sya'allah ma asyraku. Andai kata Allah Subhanahu wa taala menghendaki, mereka tidak akan menyekutukan Allah. Niku. Monggo kita lihat di Quran surat Muhammad. Zalika walau yasha Allahu lan tasara minhu. Itulah apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki.
apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seluruh manusia itu akan dijadikan beriman semua, Allah mampu. Atau dijadikan orang kafir semua sebagaimana setan, Allah mampu. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menguji di antara kamu, sebagian kamu dengan sebagian yang lain, supaya kalian diuji. Kemudian walladzina qutilu fisabilillah, dan siapa yang mau memperjuangkan agamanya Allah, fala yudilla malahum, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Sayahdihim, Allah akan membimbingnya. Wa yuslihu balahum, dan Allah akan memperbaiki keadaan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang masih mempunyai iman, intan surullah yang surukum. Dengan modal iman yang setitik imanmu tadi ini, ketika kamu mempunyai rasa takut kepada Allah, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Akan mendapatkan innama tunziru man ittaba'a dzikra. Sesungguhnya kalian ini mengajak, mendakwakan kepada orang yang masih mempunyai iman. Untuk apa? Supaya mereka mempunyai rasa takut. Sing rasa takut sing kecil niku wau akhirnya dadi napa? Dadi pahala yang besar, pahala yang karim. Karim niku napa? Mulia. Pahala yang karim akan menjadikan manusia mulia. Siapa yang dimuliakan? Siapa yang dimuliakan? Yang dimuliakan ini adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang beramal soleh, akan dijadikan mereka itu penguasa-penguasa dunia. Loh niku, itu ajrin karim. Maka monggo sakniki cirosi Kanjeng Nabi, monggo sakniki hijrah, diniati untuk hijrah. Hijrah niku ojo golek dunia, ojo golek wanita, manawa. Terus si Kanjeng Nabi niku wau sing innamal a'malu binniyat. Famangkana hijratuhu lid dunia, barang siapa yang hijrahnya karena dunia, maka dia akan mendapatkan dunia. Barang siapa hijrahnya karena wanita yang akan dinikahinya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya kok. Maka hijrah yang bagaimana? Monggo hijrah untuk menyempurnakan iman. Niku, andai kata Allah Subhanahu wa taala menghendaki, walau sya'allahu ma asyraku, seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, mereka ini tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan syirik. Artinya sampean niku tidak mungkin bisa membersihkan hati. Tidak mungkin bisa membersihkan hati dari perbuatan syirik kecuali ketika sampean mengawali dengan niat. Niat apa?
niat berjuang di jalan Allah. Niat berjuang di jalan Allah. Niat bagaimana menghidupkan apa yang pernah dihidupkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah. Niku. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidho. Dan tidaklah kami jadikan kamu, tidaklah kami menjadikanmu, tidaklah Allah menjadikan kamu atas mereka ini hafidho, penjaga. Jadi wong sing gelem melok ya jaen uru ono. Siapa yang mau ikut ajak, kemudian dikasih tahu sebagaimana ayat sebelumnya. Nah niku. Nah niku. Wa kadzalika nusarriful ayati waliyaqulu darosta. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyilih bergantikan dengan keadaan ayat-ayat niku supaya kamu mengatakan waliyaqulu darosta, supaya kalian mengatakan belajarlah, belajar. Ketika kalian belajar walinabayyinahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepadamu liqaumi ya'lamun, untuk kaum-kaum yang mau mengetahui. Sehingga ingin mengetahui, ya selamanya tidak akan tahu. Jadi iman yang ada Allah berikan kepada diri setiap manungsa niku. Setiap manungsa niku dilahirkan dalam keadaan fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah niku bibit iman. Nah, ketika kita ini menjaga fitrah niku fitrah niku iman niku dijaga, kemudian ditanam lek jenenge nanam niku napa lek ngarani. Lahan niku kudu di napa jenenge niku. Diberseni, dipaculi, napa jenenge lek ngarani niku dikai popok, dikai banyu, jadi gembur tanahe. Niku bibit iman harus dirawat. Lek dibarno ae menungsa niku dijarno nggih. Bibit iman niku akhire napa? Terus digledakno gosong. Gano kehidupan. Lek pas keneki napa jenenge? Keneki napa lek ngarani keneki udan, nah, kenai udan, kenai angin, nah itu sama juga seperti ketika manusia itu orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, ketika melihat suasana dakwanya orang beriman, kemudian tertarik, lah niki padha karo ana udan, ya, padha karo ana udan, lah udan niku makanya orang dakwah ini harus mempergunakan akhlak. Akhlak niku napa? Akhlak itu kemarin kan sudah kita bahas. Akhlak alif kha lam qaf. Khalaqo. Khalaqo niku khalik, khalik niku makhluk. Khalik niku pencipta. Lek sing ciptaan jenenge makhluk. Lah membawa makhluk kepada kholik niku jenenge akhlak. Akhlak yang nopo? Akhlake nggih ana apa sing dicontohne Kanjeng Nabi niku Akhlake Kanjeng Nabi napa? Sempurnane sempurnane akhlake Kanjeng Nabi niku kudu perkara napa? Kudu perkara napa jenenge? Apabila melihat kebatilan moro didarno. Oh tidak, dituduhi, dikasih tahu.
bahwa iki gak oleh, iki dosa, iki ngeten dikasih tahu. Lah wong saiki dikeki ro. Wah. Dadi napa? Sing ngekeki ro malah dimusuhi jare gak berakhlak. Wah, ngoten ya. Nah, niku. Walau sya'allahu ma'asyraku. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka tidaklah mereka ini akan menyekutukan Allah. Wa ma ja'alnaka 'alaihim, dan tidaklah Allah menjadikanmu atas mereka ini penjaga. Jadi sing jaga mereka itu ya amalan mereka sendiri. Ketika mereka ini mau dijaga oleh Allah, maka amalan jaan beramal sesuai dengan amal Rasulullah. Bukan diajak, oh melo golonganku. Oh bukan. Dai itu bukan mengajak kepada saya. Dai itu mengajak kepada Allah. Itu dakwah ilallah namanya. Dikenalkan kepada Allah, dikenalkan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan mengajak kepada saya, oh golonganku, ini kuat golonganku, oh ini golongan saya, oh jangan. Itu jenenge napa? Niku jenenge asobia. Asobia mengajak kepada golongan saya, sehingga asobia ini akan dilaknat oleh Allah. Jadi jangan mentang-mentang golongannya awake dhewe lebih banyak. Oh tidak. Saya mengajak kepada Allah, saya mengajarkan caranya Rasulullah, bukan mengajak kepada saya supaya sampean itu menghormati saya. Oh tidak. Tidak. Saya mengajak kepada Allah. Kenapa? Karena saya dai, dakwah ilallah. Kemudian saya beramal ini atas dasar contoh daripada Rasulullah. Nah, kalau ada orang mau bersyukur, alhamdulillah. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada seseorang melalui upayahmu, melalui amalanmu, maka itu lebih baik daripada apa yang diperoleh matahari semenjak terbit hingga tenggelam. Jadi tidak ada paksaan, jangan memaksa. Wah, lek gak melok iki kon, mlebu neraka, sapa? Seakan-akan wis iso ngapring swarga. Wah, iku bid'ah iku ngene-ngene. Itu seakan-akan dia ketika mereka mengkafirkan orang, ketika ada seseorang yang menganggap orang kafir itu kafir, orang mukmin dikatakan kafir, maka dia sendirilah yang kafir. Orang-orang yang berjuang dalam perjuangan fisabilillah dituduh ahli bid'ah. Maka yang menuduh inilah ahli bid'ah. Kenapa? Oh, siapa yang tahu dalamnya hatinya manusia? Mereka nggak tahu tentang sejarahnya. Pertolongan Allah itu datang dari mana? Mereka nggak tahu. Mereka roro wis diangkat jadi mubalek. Sing bagian menyampaikan. Mereka nggak tahu perjuangan bagaimana menjadikan hidupnya agama di kampung-kampung, di pelosok-pelosok. Sing di kota-kota, seakan-akan itu gak ada perjuangan. Kok hidayah tersebar? Oh, tidak. Dzalika walau yasha Allahu lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din walladzina qutilu fi sabilillah fala yudilla a'malahum. Itu apabila tidak ada yang berjuang di pelosok-pelosok desa nih, wow. Mereka tetap akan menjadi orang-orang yang menyembah pohon, akan menjadi orang-orang yang menyembah selain Allah. Tetapi dengan adanya dai-dai
meskipun dia itu menganggap dirinya itu kelas nyamuk, tapi mereka berjuang. Dan tanda-tanda keberhasilan mereka bukan saja tempat yang mereka hadiri tadi ini, mereka yang tetap mereka perjuangkan tadi ini sudah berubah menjadi baik, bukan itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dirinya sendiri dulu dan keluarganya. Akhirnya keluarganya menjadi orang-orang yang beramal agama, menjaga sunnah. Niku. Jadi jangan seenaknya menuduh manusia. Niku nggih. Insyaallah. Walau sya'allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafizan wa ma anta 'alaihim biwakil. Sawa ngoten mawon satu ayat itu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo.